Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Dimas Dwi Pangestu. Halo, saya Zulkarnain Santoso. Saya Bagus Elang Saputra. Oke, jadi kami bertiga ingin bercerita tentang pengalaman kami yang kurang mengenakan mungkin saat melakukan pendakian ke Gunung Selamat. Ya, Kuci. Ya, Via Kuci, Tegal ya. Iya. Jadi kami melakukan pendakian acara puncak dalam ekspedisi Merah Putih. Jadi itu merupakan kegiatan yang kami inisiasi untuk merayakan celebrate kemerdekaan Indonesia yang ke-76 dalam rangkaian kegiatan. Dan di acara puncaknya kita melakukan pendakian di Gunung Selamat untuk melakukan pengibaran merah putih di puncak Merah Putih Gunung Selamat. Dan alhamdulillah kami berhasil walaupun sebelumnya mengalami sedikit kejadian yang kurang mengenakan. Jadi ekspedisi Merah Putih itu rangkaian kegiatan yang sebelumnya kami melakukan agenda untuk membantu COVID, warga terdampak COVID, dan acara puncaknya lewat pendakian. Dan perjalanan itu dimulai pada tanggal 16 Agustus. Oke. Kemudian juga kita pada saat itu rencana habis duhur jam 1 jam 2, tapi akhirnya kita mundur karena masing-masing kita masih ada agenda yang mesti diselesaikan. Dan akhirnya kami berangkat pukul kurang lebih pukul setengah 5 ya. Terus di SPBU Godusan Kebumen itu kami pakai 2 motor. Kemudian kami melakukan perjalanan via Sempor, kemudian Banjarnegara, terus sampai Purbalingga. Di Purbalingga kita trace di SPBU. Iya. Untuk melakukan sholat maghrib sama makan. Iya, makan. Terus dilanjutkan. Ya, kurang lebih setengah jam. Terus kita start setengah 7. Kurang lebih perjalanan dari SPBU menuju ke base camp ya, kurang lebih 2 jam. Iya. Dan itu masih belum ada tanda-tanda apapun ya, masih aman dan lancar alhamdulillah. Kemudian lanjut sampai di base camp kompak Kuci Tegal itu pukul 8.20 tengah 9 lah, kurang lebih jam segitu. Terus kita packing simaksi dan mendapatkan arahan dari pihak base camp, karena kita melakukan pendakian malam dan mungkin juga rombongan terakhir ya. Iya, rombongan terakhir dari rombongan terakhir. Kemudian juga kami dibekali HP untuk peta. Dan itu peta emang wajib sih. Itu untuk komunikasi ke pihak base camp apabila ada hal-hal yang tidak diinginkan, dan malah terjadi hal-hal tersebut. Oke. Terus sebelumnya setelah sampai karena itu sudah masuk jam sholat isya, kita sholat dulu, kemudian mengecek perlengkapan, tenda, air, logistik, kemudian juga flashlight dan hal-hal yang dibutuhkan untuk melakukan pendakian. Dan kita semua lengkap, dan semua alat yang dibutuhkan kami bawa semua dengan baik dan standar. Kemudian juga kita jadi dari latar belakang yang mempunyai pendidikan dasar tentang dunia alam terbuka, dan itu sangat membantu kami jujur untuk nantinya di akhir cerita dapat kembali dengan selamat. Terus kita lanjut
mulai pendakian pukul 9 9. ya. Terus seperti biasa kita sebenarnya pada saat itu di antara kita bertiga ini agak sedikit perdebatan antara mau berangkat langsung atau nunggu besok pagi. Iya. Ya kan? Terus dari Zul sendiri lebih ini kan lebih rekomendan mana, yang berangkat pagi atau Kalau saya langsung? pribadi mending paginya sih, karena itu juga sudah masuk ya pukul 9 udah masuk lumayan malam. Iya. Kalau Kalau saya pagi, tapi kalau malam ya nggak apa-apa. Soalnya saya baru pertama kali ini ya ketemu masalah yang tersesat. Iya. ya, jadi Sama, ya. dan pada saat itu mikirnya tuh gini, kan acara itu kan kurang lebih kalau ini proklamasi kan pukul 10 lah, jam 10-an gitu pagi. Nah, kalau niatnya malam itu untuk mengejar sampai ke pos 4 mata air, sebelum mata air lah itu, Iya. untuk nantinya summit dan nantinya agar pas waktunya ketika di puncak. Nah, karena juga kita juga konsultasi ke pihak Basecamp, gimana kalau jam segini masih aman dan diizinkan, ya kami lanjutkan. Tapi pihak Basecamp sungguh aware ya, Iya. memberikan arahan yang baik, kemudian juga lakukan seperti mitigasi dulu, kayak misalnya kita jangan sampai keluar jalur, kita diberikan arahan yang baik lah, baik itu pantangan dan semuanya. Jadi kita juga jadi lebih tenang dan akhirnya kita bulat untuk memutuskan berangkat pada malam itu pukul 9. Terus kita berangkat dan kita berdoa dulu seperti biasa sebelum perjalanan dimulai. Dan di awal itu kami sudah bingung, Iya. ya. Lumayan. Pas sebelum pintu gerbang itu ada jembatan, kita jalannya. Ikut jalan atau kita harus masuk ke gerbang atau kita Iya. puncak pendakian. Ada 2 jalur. Nah, itu kita bingungnya yang pertama dari situ. Harus ngambil jalur yang mana yang benar. Kemudian juga kita tuh bingungnya tuh ini aneh sih, karena sebelumnya saya udah pernah kali kedua saya melakukan penelitian ke Gunung Selamat via Guci, dan seharusnya masih ada memorinya, tapi entah kenapa pada malam itu blur aja gitu loh, blur aja kalau dari aku sendiri, lupa aja gitu. Terus aku mencoba untuk ingat-ingat terus gitu, dan akhirnya juga kita ketemu pintu gerbang pendakiannya. Iya, benar. Terus kemudian kita juga habis itu kita Masuk gerbang. Iya. dan Di sini juga ada jangkalnya. iya, Harusnya ini kita lewatin sungai itu ada suara air, ya? iya benar, suara air. Suara air. Pas kita turun itu ada suara air, tapi pas kita berangkat ke sasar itu sama sekali nggak ada. Iya. Suara air nggak terdengar sama Iya, sekali. saya juga Aneh di situ. pertama kali ngecek air juga kering kayaknya kemarin. Oh, Kering. Iya. ya kan kita sebelum gerbang itu ada jembatan. Iya. Ada jembatan. Nah, itu pas pulang itu suara air di jembatan itu kencang banget Iya, padahal. iya. Tapi pas berangkat malam itu Sunyi enggak? sunyi, nggak ada apa-apa. Dan arah gerbang itu cuma satu. Iya. Padahal pas kita turun ada 2 ya. Iya, ada Iya, dua. ada 2. Jadi ada 2 jalur. Yang satu agak ke kanan, Iya. kanan ke atas. Yang keduanya lurus. Nah, kita masuk yang ke lurus. Nah, itu kita berusaha untuk membaca peta ya. Tapi anehnya masih kayak sesuai gitu loh, Iya. sama yang di peta kan. Gitu. Tapi jalurnya beda. Itu. Terus kita lewatin pintu itu.
masih aman, nggak ada apa-apa dan seperti biasa. Terus suasananya juga alhamdulillahnya nggak hujan. Iya, Itu alhamdulillah. paling penting itu. Nggak hujan juga. Habis lurus itu kita menemukan Sungai. cabang jalan. Iya. Yang ke kanan itu ke sungai, Iya, sungai. yang Lurus itu ada jalan yang lurus, jalan berbatu naik ke atas. Iya. Nah, Dan sebelum kita monitoring ya atau komunikasi sama pihak basecamp, ini jalan yang benar ini kemana? Dari basecamp memberi arahan nih yang benar tuh. naik Iya, naik di naik. jalur batu. Iya. Ya. Dan itu ada jalannya, benar. Iya, benar. Kita Dan- terus ngecek saja peta, wah benar ya. Udah, Iya. kita kanannya juga ada sungai. Benar sama Iya, yang di peta. sama persis, Iya, sama. iya. Dan apa? Itu juga apa? Sebelum kita tanya dulu, kita juga observasi ke sungai itu, dan di situ ada goni-goni gitu kan, karang goni gitu kan. Putih. Iya. Nah, udah kita ngecek dulu nih di sungai itu ada nggak jalannya yang benar, dan untuk memastikan aja gitu, dan ternyata nggak ada. Nah, aku baru inget itu. Sungainya airnya tenang. Iya. Iya sih, iya. Airnya tenang kan? Heeh. Tenang banget, nggak Nggak ada. suara aliran air Iya, nggak ada. Nggak ada arus. Di situ kita dengan yakin jalan ya ke jalur yang naik ke atas itu, terus lanjut terus, dan habis itu kita lewat jalan yang seperti dibabat itu loh, babat Iya. alas itu. Iya. Jadi itu kayak jalan yang dipaksakan gitu teman-teman. Jadi kayak Agak rim. semak-semak rimbun, Iya, rimbun, terus Mas. dibabat-babatin jadi jalan lurus gitu. Iya. Yang tandanya itu Pernah dilalui ini ya. katanya itu pernah dilalui jalur motor cross katanya. Iya, kata pihak basecamp sendiri. Dan itu kita baru tahu setelah kita turun. Nah, Nah, kan kita lewat jalur itu, terus lurus terus ngikutin, dan itu anehnya itu sesuai dengan peta. iya. Itu yang masih aneh ya. Jadi itu padahal jalan yang salah ya, tapi jalannya tuh Kayak kita merasa kayak bener ini Iya. petanya, iya. jadi kita ngerasa ini jalanku benar, nggak Iya. tersesat gitu. Iya. Karena sesuai dengan peta, kayak topografinya, kemudian legenda yang ada, kayak misalnya sungai di kanan itu ada apa, di peta ada, dan di aslinya juga kita lihat jalan yang tersesat itu ada. Jadi kita tenang dan merasa itu jalannya benar. Terus kurang lebih setengah jam lah ya Iya. kita lewat jalan itu, dan kita menemukan tumbang. jalan buntu mungkin. Iya, jalan buntu. Jadi ada lahan terbuka. lahan terbuka. Ya, lahan terbuka. Isinya kayak pohon tumbang besar. Banyak pohon tumbang juga situ. Pohon tumbang, batu besar. Nah, iya. Batu besar. Jadi batu besarnya itu kayak bekas longsoran. Iya. Dan ternyata itu kayak aliran air ya. Iya. Setelah kita ikuti, kita sampai ke seperti curug yang tinggi ya. Tapi anehnya itu nggak ada air sama sekali, kering. Nah, sebelum naik ke curug itu kita sempet observasi dulu nih. Iya, kita nyari jalan-jalan dulu nih yang sekiranya mungkin kita Jalan keluar. lewatin. Iya, kita lewatin. Mungkin kita nggak tahu, nggak ngeliat gitu. Nah, Nah, kita pada saat itu monitoring juga ke base camp. Apakah ada jalur pendakian yang melewati batu besar, kemudian jalurnya apakah berbatu, dan yang dijawab itu ambil Nggak kiri ada. yang naik nggak kan. ada. Nah, itu yang nambah bingung. iya. Tapi bilangnya Ya, jalan berbatu. Ya Gitu benar. kan. Ya benar ada. Sungai benar. Iya. Ya sungai ya ada. Di pohon tumbangnya nggak ada. Kontrol nggak ada. Iya. Nah sebelum kita naik ke lewat ke longsoran nggak sih? akhirnya jalur longsor itu, kita sempat kembali, ya kan? Iya. Kembali, dan apa yang di monitoring oleh basecamp itu ikuti foto tanda sosis. Jadi Iya. bungkus sosis itu teman-teman kayak diganti apa, kalau di
diikat ya, diikat terus ya jadi kayak tunjuk arah gitu lah. tunjuk arah. Ya. Kurang lebih seperti itu. Dan kita ikutin ya, berharap itu jalan yang benar, tapi malah kita balik lagi. kembali ke rute awal yang cabang. Sampai 3 kali kalau nggak salah. Dua kali dua kali. bolak-balik itu. Nah itu di titik itu aku udah kayak nyadar gitu, apa yang disuruh balik dulu ya, besok aja gitu. Aku masih mikir gitu sih, tapi kemudian ini apa, kayak udah sampai sini gitu, dan juga masih belum terlalu larut malam. Mikirnya kayak gitu. Jadi kita lanjut, kita komunikasi lagi kan, ke basecamp lagi. Ini yang belok kiri kan, yang jalan berbatu gitu. Iya. Terus, ya benar gitu. Oke, kita kembali lagi dah. Kita kembali dan kita sampai ke jalur yang terbuka tadi. Iya. Nah, Cuman bedanya kita kali ini apa ya? Robos nyari jalan keluar. Robos ini. pokoknya kita sebelum sampai situ tuh kita benar-benar liatin bener-bener tanda-tandanya. Setelah kita kembali lagi ke rute awal tadi yang sebelum kita tersesat di cabang itu, yang ke sungai. Nah itu kita benar-benar jalan pelan dan kita benar-benar melihat di ke seliling itu apakah ada jalan yang terlewat, karena kalau di peta itu lurus. Iya, Ya. lurus. Tapi pada saat itu kita tuh belum nemu ya, Buntu jalan. buntu, benar-benar nggak lihat apa-apa. Dan kemudian Bagus itu punya inisiatif untuk cari jalan keluar dengan cara lewat batu besar. lewat batu besar itu. Iya. Karena itu memang itu kayak bukan jalan tapi kayak jalan. Iya. Dan setelah monitoring lagi itu katanya itu jalur lama. Iya. Nah itu yang menjadi kita yakin. Iya. Benar kan? Bisa lewat situ sekitar 15 menit ya, sampai pos 1. sampai pos 1. Iya. Kita semakin yakin. Nah tambah semangat dong. Iya. Yang tadinya awal Khawatir kan. balik aja apa ya gitu, terus langsung diberikan itu kayak membangkitkan kita semangat lagi gitu. Nah kita tuh kayak selama itu kita berusaha untuk tetap tenang memang, karena juga diajarkan di yang apa yang kita pernah ajarkan untuk keadaan seperti ini tuh jangan panik gitu. Iya. Kita tetap berusaha Berpikir untuk positif. berpikir positif dan kita cari jalan keluar dengan cara naik lewat jalur yang longsor itu, yang seperti longsor ya. Nah, karena kita dengar penuturan dari basecamp bahwa itu jalur lama dan bisa tembus ke pos 1 ya, Iya. kita lewat jalan itu. Walaupun kita ragu, kayak masa jalur kayak gini gitu, kayak kalian tau gak sih kayak aliran air gitu loh, Iya, aliran air gunung. Jadi kan Nggak ada air, berundak-undak gitu dan nggak ada airnya pada saat itu, kering. Nah setelah kita naik dan itu cukup melelahkan, menguras tenaga, dan Lumayan. pada saat itu kita masih full logistik, kita bawa tenda, kami bawa semuanya masih full semua. Dan tapi anehnya setelah sampai puncaknya curugnya itu, dan itu tuh jalannya jalur itu tuh benar-benar naik gitu. Jadi naik terus. kayak jalur air di gunung kita lewatin gitu. Dan setelah kita sampai ujungnya, kita melihat itu kayak tebing tinggi dan itu curug kayaknya sih, Iya. air terjun. Iya, Dan terjun. kami berpikir Ini udah nggak ada jalan kita. udah nggak mungkin masih Mungkin dia karena dari jalan kita harus mungkin balik lah nyari balik. jalan. Terus si Bagus ini entah kenapa dia bilang itu lewat jalur terbuka, ya kan? Jadi pas dibuka itu ada kayak belahan terbuka gitu. Karena kata basecamp itu sebelum pos 1 tuh melewati ladang-ladang, Iya. ya kan? Jadi aku setelah dia bilang kayak gitu, aku berpikir nggak mungkin. Kenapa? Karena kan kiri kita masih ini apa ya? Karena itu udah di puncak ini loh, Iya, nggak ada. puncak air itu, jadi nggak mungkin lah itu, karena juga Jalannya juga nggak ada. Iya.
Jadi jalannya nggak mungkin dilewati. nah gitu. untung baiknya itu kita nggak ada kepikiran untuk berpencar. Itu yang paling penting itu, dan itu nggak boleh. Jadi buat teman-teman yang misalnya lagi tersesat apa itu jangan sampai meninggalkan teman sendiri, itu nggak, itu salah. Nah, dan apa anehnya itu kita itu walaupun kita bawanya banyak itu, tapi saya sendiri kayak nggak bawa carrier, nggak bawa tas. Iya. Kalau kamu? Saya sendiri lihat ingat saya ya, lihat Mas Dimas itu kayak nggak bawa carrier, iya bener. Iya kan? Iya, saya juga ingatnya kayak nggak bawa carrier, kayak kosong saya. Iya. Kayak bawa kosong. Kalau saya rasanya kayak nggak haus nggak sih? Iya. Haus ya? Enggak. Nggak haus. Kita nggak minum. Nggak minum, kita minum baru pas Curug. berhenti di Curug. Iya. Berarti setelah itu kita setelah 2 jam ya kayak. Ya kurang lebih 2 jam. 2 jam lah ya. 2 jam. 2 jam kita Nggak bolak-balik kak doang gitu. Nggak ngeluarin makanan, minuman. Heeh. Berarti kita belum makan dari perjalanan awal sore tadi, kita belum Iya. makan itu. Makanya pas di SPBU. Pomen, iya di SPBU aja. Karena panik ya. Karena Nggak tahu. panik, ya, pengen nyari jalan keluar. Iya. Iya. Habis itu- Paniknya tapi masih tenang gitu, nggak ya, berlebihan. nggak berlebihan gitu. Iya. Dan itu lumayan banget sih. Tapi apa ya? Walaupun kita naik tapi ngerasa itu aku jadi tuh kayak nggak bawa apa-apa. Jadi makanya aku sempat nanya kan, ini pas pulang itu nanya aku pas itu bawa carrier nggak ya? Dan ternyata ada videonya dan aku ternyata bawa. Itu yang apa aneh lagi juga. Terus kita istirahat bentar karena cukup lelah pas sampai tahu bahwa itu jalan buntu dan puncak dan air terjun. Terus kita kembali itu susah banget dan kadang-kadang juga terdengar suara burung nggak sih? Iya, Ya kan? burungnya juga kayak aneh ini. Kayak gimana nih? Ya aneh aja gitu. Burungnya Kan, juga aneh, iya. terus kita turun, kita masih pas di jalan yang buntu, kita coba untuk cari sekali lagi jalannya. Terus kita lihat benar-benar petunjuknya. Kita sempat hampir kembali. Iya, hampir. Ya. Dan di jalan yang semak-semak itu sumpah setiap melewati jalan semak-semak itu aku jujur merinding sih. Jalan pertigaan itu ya. Iya, Iya. aku masih merinding pada situ. Kayak buluku tuh kayak itu, tapi aku nggak mungkin bilang ke berdua ini karena itu bakal bisa masuk gas mereka nggak Iya. itu. Dan aku tetap simpen buat aku sendiri. Saat kita kembali itu ada jalan. Nah, ini sama. Ya ini, Sama. ini nih yang aneh. Saya juga merasa itu pas kita pertama nyari jalan kayak misal ini kayak perempatan kita di perempatan kita ini Pertigaan. pertigaan kita nggak ada jalan ya, Kita ke kiri nggak ada nggak jalan. ada Iya. jalan, salah satunya paling lurus. 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 Buntu itu loh. Buntu. Buntu. Nah, Pas kita balik dari Curug, itu ada jalan yang lurus, Nah, dan itu ada Ya. petunjuk sosis. ya, ini kita ikuti. Itu aduh ya Allah. Itu yang terus dengan petunjuk arahan ikuti petunjuk sosis itu kita ikutin dan itu benar ya, Bener ada jalan. benar ada jalan yang tadinya nggak ada sebelum kita naik ke Curug. Nah habis itu kita ikutin terus lancar lurus terus ya sampai ketemu. tapi jalannya tuh Anehnya turun. anehnya tuh jalannya Iya. jalannya tuh turun, kemudian tuh jalannya kayak udah lama nggak dilewatin dan kayak banyak pohon yang atau daun semak-semak yang menutupi jalan itu, jadi Iya, udah Kayak- lama ya. kayak seolah-olah kayak dibilang udahlah jangan lewat sini, ini jalan salah gitu seolah-olah ya. Jadi kayak misalnya nih ranting panjang nutupin jalan, terus kanan kiri, jadi jalan itu benar-benar rapat gitu. Dan pada saat itu kami nggak mikir untuk bikin merekam video atau apa karena nggak kepikiran aja gitu. Kita benar fokus untuk nyari keluar untuk jalan yang benar gitu. Setelah kita jalan menerobos hutan itu monitor dan dimonitor terus dan katanya suruh ngikutin jalan itu, ya oke, kita ikutin dan kita menemukan cabang lagi ya, Iya. yang lurus
oh iya, sebelum itu kita juga jalannya sama, kayak ngulang. Ada semak-semak lagi, Iya. ya kan? Ya kan? Jalan itu kayak semak-semak lagi yang kayak kita sebelum ke curug itu. Nah, setelah itu kita lewat semak-semak lagi, terus kita lewat ketemu cabang yang belok kiri dan lurus. Nah, iya itu. Kita Ambil kiri kan gitu ya. lurus dulu, Lurus. dulu. Dan yang di peta itu juga lurus. Iya. Itu anehnya di peta juga lurus. Kan udah kita lurus dulu. Terus ternyata itu buntu lagi dan ada karung goni yang digantung gantung putih gitu. Ya, jalannya juga Becek berair. Iya, berair ya. Aneh rasanya juga. Nah, di bawahnya karung goni itu kayak ada guban tugu sih. Apa sih itu ya? Batas itu loh yang kayak batas tanah itu, tau nggak? Yang kayak patok. Nah, Iya. patok. Aku lihat sendiri itu. Patok. Dan kamu lihat nggak patok? Iya. Patok itu yang hitam. Iya. Karung goni ini Lihat juga gantung kan? Iya. Nah, dan di situ perasaan aku udah, Ya, ini bukan jalan ya. Ini kita harus balik dari jalan Iya. lain. dan udah yakin ini Gak mungkin. nggak mungkin dan salah besar. Aku rasanya sih di situ nggak enak banget sih, dan merinding aku di situ. Dan kalau kamu sendiri gimana rasanya pas di Iya, sama saya juga merinding sih. Gak mungkin jalan lagi gini ya. Daripada kita kenapa kita mutusin buat balik lagi aja gitu. Sebelum itu kita tanya ke base camp monitor, apakah kan sudah bilang kan pertigaan sarang tawon. Iya. Nah, kami kira yang Ketika- gantung di goni digantung itu sarang tawon. Ternyata tuh bukan mas gitu bilang kayak gitu. Nah, terus habis itu kita juga jalan itu berair becek gitu dan rasanya udah nggak campur aduk. Setelah itu kita udah langsung memutuskan udah ini fix salah, kita balik aja. Kita lewat jalur yang satunya, tapi kita masih bersikukuh untuk lanjut nyari, bukan Iya. balik. Itu kesalahannya. Terus kita lanjut nyari, kita lanjut lurus kan tadi kan cabang kita lurus, akhirnya kita lewat jalur yang satunya yang belok kiri, ya betul Iya. ya? Kiri. Nah, itu jalannya anehnya itu yang tadinya jalur pita sosis Iya. berubah menjadi pita warna biru. Aku masih inget banget. Nah, Iya. ya kan? Pita warna biru. Nah, kami kira itu jalur yang basecamp satunya, yang Gupala. Iya. Pikirnya. Terus janggalnya lagi itu jalurnya benar-benar rapat lagi sama banyak rintangan itu kayak pohon yang menutupi jalan gitu-gitu. Kita tetap jalan. Dan selanjutnya kita tuh lanjut terus jalan dan jalannya turun, udah bener turun kayak jalur turun. Habis itu jalannya juga susah, tertutup juga, terus kecil juga ya. Iya. Habis itu kita sempat berhenti sebentar untuk rebukan nih. Ini kita mau lanjut atau balik? Ya kan gitu. Iya. Terus jalannya udah normal ya, turun, kita langsung balik aja. Iya. Keputusan balik. Terus kita juga bilang ke basecamp dan rekomendasi basecamp juga suruh kita balik, lanjut besok aja. Dan kita pada saat itu sempat tetap ada ego untuk lanjut cari, nggak mungkin ini pasti benar. Terus akhirnya kita bertiga musyawarah dan kesepakatan kita balik. Iya. Dan- baiknya balik juga sih. Dan kakinya Zul itu luka. Iya. Karena pada saat itu saya juga nggak pakai sepatu saya, Iya. pakai sendal gitu kan. Tapi jalannya itu benar-benar nggak ada kayak apa ya, nggak ada apa-apa kan, kayak tiba-tiba luka aja kan. Iya, cuma ya lumayan sih berdarah sih. Kayak bekas misal kayak Kayak kena lintah nggak sih?
Bukan ya? Lintah iya, terus apa ya, ada kena ranting mungkin. Nah, mikirnya gitu, masih kita positif terus. Iya. Kena ranting, kena apa gitu. Tapi walaupun kena ranting pun seharusnya nggak sampai kayak gitu. Tapi kami tetap berpikir bahwa itu akibat kena ranting. Iya. Juga pada saat itu kita sebelum kita memutuskan pulang itu kita sekitar jam 12. setengah 12 ini. Iya, Jam 12. Ya, setengah 12. Setengah 12 kan. Setengah 12 dan kita akhirnya balik ke base camp itu, dan kita jalan putar balik, kita balik dan rasanya tuh lama banget. Iya. Ya kan? Pas balik itu aku nggak mikirin apa-apa, yang penting jalan keluar. Ya. Tapi nggak tahu kenapa pikiranku itu pas Mas Dimas jalan itu nemu aja jalannya. Aku kira itu jalan yang salah. Ya. Oh iya, itu juga kita balik dari kita nemu, dan kita kembali lagi ke yang pertigaan yang sebelum ke Curug Batu Besar. Iya, itu yang membuat kita. Nah di situ kita bingung lagi jalannya. Ada berduaan. Iya, bingung lagi kemana sih jalan yang benar buat kembali. Itu si anehnya nih ya, Zul bagus kalau suruh nyari jalan pasti nggak nemu. Iya kan? Iya. Pasti nggak ada kan? Nggak ada. Nggak lihat pasti. Nah baru aku mungkin di sini menurut aku ya, kalian berdua itu pada saat itu udah panik. Iya. Ya, lumayan loh. Kayak udah nggak bisa mikir yang jernih, nggak bisa. Makanya aku tinggal ngikutin jalannya Mas Dimas saja. Nah itu, di sini nih, aku sendiri pun sebenarnya udah takut di situ. Takut salah jalan. Takut salah jalan, takut semuanya yang terjadi. Tapi aku tetap positif, sugestiku selalu baik, dan dalam hatiku selalu berdoa. Jujur Mas, itu bisa nemu jalan keluar itu ada sedikit nyasar apa ingat jalannya? Aku ingat jalannya. Aku lihat ini, aku soalnya tuh kan aku yang bawa senter nih, paling depan bawa senter. Nah, aku ini pakai analogi. Nah, ini pentingnya nih, dalam di pendidikan dasar itu kita pernah diajarin tentang membaca titik azimut, kemudian baik azimut dan juga orientasi pada benda-benda sekitar. Nah, kita itu kita semua bingung kan? Kita observasi dan kita menemukan sampah. Nah, itu yang menjadi dari aku sendiri untuk menuju itu jalan yang benar, karena itu berarti pernah dilewatin, walaupun sampahnya itu lama, sampah yang kotor. Terus kenapa aku bisa lihat jalan itu? Aku lihat ingatnya itu kita nggak belok kanan kiri, kita jalannya lurus aja gitu. Terus aku juga meninggalkan jejak berupa aku kan bawa buah kedondong. Nah, sampahnya itu aku sengaja taruh di setiap pertigaan. Aku liatin itu. Nah, nemu kan? Nah, terus aku lihat itu, aku nyari itu dan ketemu, berarti itu jalan yang benar. Terus kita balik terus dan lewat jalan yang biasa, jalan yang semak-semak itu. Nah, terus entah kenapa aku tuh ngerasa bahwa kita tuh disuruh ayo cepetan keluar dari sini, cepetan gitu. Aku ngerasa aku sendiri tuh gitu, makanya aku sempat pulang tuh cepet banget kan. Nah, aku nggak mau bilang, dan kita pakai kode 1, 2, 3, 1 buat aku, 2 untuk Bagus, 3 buat Azul. Jadi biar jaga gitu, biar nggak hilang konsentrasi juga, karena jangan sampai pikiran kosong gitu. Iya, bener. Nah, terus kita jalan terus dan kita Temu berduaan jadi. Cabang ya berduaan yang ke kanan, yang ke sungai, yang kita jalan lurus itu yang ternyata salah. Iya, dan itu anehnya tanda arahnya sendiri itu terbalik dan cuma di Kompak. iya. Iya. Kompak 04. Dan fotonya ada.
ya, Iya. videonya. Jadi gue di video. Dan itu sebelum itu kita berhenti sejenak untuk nganalisa tuh kita salahnya di mana. Itu yang menjadi poinnya. Kita apakah salah petunjuk, salah apa dan lain-lain. Yang aneh dari petunjuk yang ada itu tandanya kebalik, kemudian ada banyak cabang ya jalannya, dan kita dokumentasi dulu untuk foto apa tanda itu yang bermasalah untuk nanti ditanyakan di basecamp. Terus kita berdasarkan ingatanku ini jalan lurus terus kembali, dan kita kembali ke pintu gerbang ya. Iya. Gerbang Dan benar ya. dan sampai jalan raya yang terus kembali ke basecamp dengan alhamdulillah selamat tuh. Terus kita menanyakan ke pihak, dan seolah-olah basecamp itu udah kayak ini loh, kayak udah siap gitu. Ya udah siap, ini udah ngerti, ini tersesat ini. Iya, udah paham gitu. Tersasar. Terus entah itu, terus kita diceritakan bahwa kita langsung tunjukkan ini jalannya, Oh, ini iya. gimana gitu. Iya. Yang foto itu dia terus biasa menjelaskan ada itu seharusnya Belok kanan mas, itu Iya. jalan cross gitu katanya. Terus jalan cross terus intinya itu dia berusaha untuk meyakinkan kita itu bahwa itu kesalahan dari kita. Iya. Kesalahan dari kita. Iya. Dan itu juga bener banget putusannya menurut aku, biar sugesti kita selalu baik gitu. Dan tapi setelah kita turun itu kita terus sampai rumah kita memikirkan itu semua. Kita cari data apakah memang ada event cross di Tidak. Gucci. Tidak ada. Tidak Saya ada. udah coba nyari, dan yang saya temukan juga tidak ada sih. Adapun itu tahun 2014 di Bambangan, beda jalur ya kan. Iya. Terus juga Apakah itu jalur basecamp Kupala? iya Kan sempat terasumsi Nanya. seperti itu. iya lewat Yang turunan itu ya. Iya. Yang turunan. Terus dari pihak basecamp nanya kalau kita ngikutin jalan terus kita bakal balik ke mana? pertigaan yang tulisannya ada plakat kanan kompak, kiri Kupala. Nah, Dan iya. kita tidak menemukan apapun. Nah, itu. Jadi kejanggalan semua yang diceritakan itu terbantahkan semua ketika kita sudah turun dari pendakian. Itu kita lewat jalur yang benar, Iya. dan itu jalan yang kita tersesat semua itu tidak ditemukan, iya, tidak ada. Dari misalnya Suara air sungai. di awal gerbang pendakian, Iya. itu tidak ada. Tapi di saat kita perjalanan pulang itu suaranya terdengar jelas banget. Ya, papan petunjuk 04 kompak Yang yang terbalik. Pas turun itu pas aku turun, udah tunggu-tunggu. Tungguin kita bener. Ya, kita semua Niteni. sudah nunggu. Iya, Iya. nunggu. Nggak Kenapa ada. nggak ini? Yang ada kompak 5. Habis kompak 5 kita sepakat cari kompak 04, kok nggak ada. Tahu-tahu udah sampai gerbang. Ya. Dan yang anehnya ini pas kita keluar dari gerbang jalannya sudah beda ini. Iya. Dan dari awal berangkat malam jam 9 itu jalannya nanjak lurus, ini kita pulang nanjak ke kanan. Iya, dan turun. Iya, turun. Itu. Nah, itu yang apa benar-benar aneh. Mungkin ini bisa apa, dan alhamdulillah juga kita selamat dan bisa kembali, dan itu semua buat aku bisa jadi buat pelajaran kita semua bahwa kita boleh berencana, tapi kita juga melihat situasi dan kondisi yang ada di lapangan. So, misalnya karena kita sifatnya naik melakukan pendakian itu bertamu ke gunung, jadi kita harus memperhatikan benar pantangan yang ada,
walaupun itu terkadang tidak masuk akal, tapi kita wajib hukumnya karena kita kesana bertamu. Kemudian juga kita harus membekali diri kita dengan pengetahuan yang cukup. Kalau konteksnya berkegiatan di alam bebas, kita harus punya minimal tahu tentang gimana sih cara untuk melakukan pendakian, gimana sih yang benar standarnya, itu sangat diperlukan. Kemudian juga jangan sampai kita dalam tersesat ini meninggalkan rekan pendakian kita. Itu harus di note. Jangan. Dan selalu berpikir positif dan sugesti yang baik-baik. Beruntungnya di antara kita bertiga nggak ada baik yang kesurupan, yang melihat yang aneh-aneh, tidak ada. Hanya mungkin merasakan ya. Iya. Hanya merasakan. Dan beruntungnya juga karena kita punya pondasi dan bekal yang cukup, dan juga kita selalu tepat melakukan misalnya jamnya sholat ya kita sholat, dan kita dan itu benar-benar berpengaruh dan jadi tenang gitu. Dan berikutnya juga dalam ini juga jadi pelajaran bahwa kita jangan memaksakan ego kita. Kalau misalnya sudah diperingatkan, misalnya ada tanda-tanda, kita lebih baik mengurungkan niat dan menunda sejenak untuk nanti melanjutkan. Nah, kita harus paham juga kondisi dari rekan-rekan kita, bagaimana, apakah dia kuat untuk melanjutkan atau tidak. Kita harus benar-benar paham. Mungkin dari aku cukup sih. Mungkin buat kamu dari kamu gimana? Ada saran atau apa buat teman-teman misalnya yang mungkin pernah tersesat atau enggak gitu? Ya mungkin dari saya, kalau yang pernah ya, mungkin pertama tetap tenang, jangan panik. Yang kedua berusaha ya berpikir positif kayak yang tadi Mas Dimas jelaskan. Yang kedua, kalau kita tersesat, usahakan kita tetap bareng-bareng, jangan misah ya gitu ya. Itu mungkin itu aja sih. Kalau kamu, Gus? Kalau saya yang penting pertama jangan melakukan pendakian malam hari. Walaupun pendakian malam hari boleh dilakukan, asalkan teman-teman pernah ada yang menjadi tour guide-nya ataupun paham jalannya, dan yang paling utama adalah niatnya harus baik. Itu niat. Semoga teman-teman jika nantinya berkegiatan di alam bebas bisa saling toleran dan menghargai baik yang nampak ataupun tidak, karena itu ada dan harus dipercayai. Kita harus menghormati pantangan yang ada, peraturan yang ada, dan jangan bertindak semaunya sendiri. Ya, mungkin segitu cerita dari kami. Semoga ambil yang baik, buang yang buruk. Jadikan pembelajaran bersama untuk kedepannya lebih baik. Terima kasih yang telah mendengarkan atau menonton. Kembali lagi di cerita berikutnya. Terima kasih. Terima kasih.